Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya. Salam dari tanah datar sedatar hatinya, tanah yang luas sejauh mata memandang, dari Kabupaten Merauke, negeri tapal batas yang memancarkan sinar kasih sampai ke Serambi Mekah Aceh, saudara-saudara kita. Saya Frederikus Dirce SMC pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat di wilayah selatan tanah Papua, khususnya Kabupaten Merauke, Kabupaten Mati, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Bapangiti, bahwa semua telah bekerja, berdoa, dan bersama-sama kerja bersama dari seluruh golongan. Sekalipun mereka adalah orang-orang kecil, tetapi mereka juga ikut andil dalam bekerja dan menghasilkan sebuah mahakarya, di mana kami perlu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia telah mengakui berdirinya dan disahkannya Provinsi Papua Selatan. Itu menandakan bahwa Papua semakin terdepan dan Papua ada harapan dan Papua semakin maju. Khusus di Provinsi Papua Selatan yang baru, saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyatakan dengan diri bahwa siap maju di 2024 untuk menjadi pemimpin di tanah Papua Selatan ini. Semoga dari gerbang hati kudus ini kita bisa membagi kasih persaudaraan kepada semua masyarakat yang tinggal diam di bumi Animhar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan semua orang yang telah dengan dedikasi, bekerja, berusaha, bahkan mereka tidak pernah mengenal lelah untuk menantikan sebuah harapan yang cerah ini. Maka dengan itu, kita menjaga satu, soliditas, toleransi, dan kerja bersama-sama di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang ada di ufuk timur selatan Papua, Provinsi Papua Selatan. Semoga kami siap untuk ke depan menjadi pemimpin yang dicintai, yang diharapkan oleh masyarakat. Sekalipun kami tahu kami punya kekurangan dan kami punya keterbatasan yang tidak sempat kami buat kepada seseorang, kelompok atau organisasi, baik itu dalam bentuk apapun. Sekali lagi, kami hanya manusia biasa, tetapi kami telah bertekad dan siap untuk maju di 2024. Semoga kita semua memberikan kekuatan, doa, dan harapan. Papua Selatan seperti mentari yang terbit di pagi hari, tidak akan pernah tenggelam. Untuk itu, mari kita semua memberikan apresiasi, kita dukung dan kita bawa ini sebagai bentuk penghargaan dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Salam dari kami, Frederikus Dirce SMC. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur apa? Itu yang menjadi siap menjadi pemimpin Dan partainya dari Partai PAN. Semoga kita semua bisa bersama-sama memberikan dukungan dan doa. Apa yang motivasi Bapak untuk ingin maju kembali? Yang pertama adalah kami masih punya banyak pekerjaan yang belum terselesaikan untuk membangun Kabupaten Merauke. Yang kedua, Kabupaten Merauke dan wilayah selatan Papua ini adalah tulang punggung negara kesatuan Republik Indonesia. Apa artinya? Kita ibaratkan merah putih yang berdiri di tanah Jawa, yang kokoh kuat tak akan pernah goyang. Kenapa? Karena satu tali terikat di Aceh dan satu tali terikat di Provinsi Papua Selatan, paling ujung timur Indonesia. Itu menandakan bahwa kami siap menjadi pemimpin di Provinsi Papua Selatan untuk mengangkat harkat martabat negara kesatuan Republik Indonesia dan terutama orang asli Papua dan masyarakat Nusantara yang ada di Provinsi Papua Selatan. Pak Fred, ini kan kita belum tahu ya, karena ini kan daerah baru. Misalnya di provinsi lain itu kan sudah terbentuk DPR-nya, artinya bahwa partainya kan sudah jelas kursi yang ada di DPR. Untuk ini PPS ini dengan 3 kabupaten baru ini belum jelas siapa akan mengusung, kira-kira bagaimana nanti? Ya,
di dalam rancangan atau undang-undang yang telah disahkan itu dan juga penjelasan Menteri Dalam Negeri bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, urusan-urusan administrasi pemerintahan itu masih berpusat dan masih berkoordinasi kepada Provinsi Indo. Apa artinya? Berarti dalam kontestasi politik kita pemerintah masih mengakui 34 provinsi. Nah, setelah nanti pemilihan serentak itu baru kemudian dibuat dalam undang-undang terbaru bahwa provinsi di Indonesia itu berjumlah menjadi 37. Itu secara turunannya berarti menandakan bahwa untuk menentukan gubernur, untuk menentukan DPRD, untuk menentukan MRP, itu kita harus melalui Dapil Papua. Itu menurut hemat yang sudah dipersiapkan. Kenapa? Karena memang kita harus bicara dari awal lagi, kita lihat. Ada pelimpahan aset, ada pelimpahan SDM, ada pelimpahan kewenangan, ada delegasi pemerintahan yang semuanya pasti harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Papua dalam hal ini. Itu menandakan bahwa koordinasi ini untuk sampai terbentuknya provinsi definitif sebagaimana yang diinginkan kita bersama. Berarti nanti menggunakan kursi DPR Papua ya? Ya, Dapil Papua. Dapil Papua ya. Bisa dapil 7 mungkin ya. 7 kursi itu ya. Sehemat Pak Fred sendiri sebagai provinsi baru di Papua ini, kira-kira apa yang mendesak untuk segera dilakukan nantinya untuk Pak Fred ketika terpilih nantinya? Untuk provinsi baru, satu yang harus ditekankan bahwa ketika keringat darah dan air mata telah dikucurkan bahwa untuk provinsi sebagaimana amanat Undang-Undang Otonomi Khusus, baik itu jilid 1 maupun jilid 2, kita memberikan apresiasi perlakuan khusus, perlakuan berbeda kepada orang asli Papua di selatan. Apa artinya? Harus berani mengambil sikap bahwa di Provinsi Papua Selatan harus menentukan 80-20 untuk orang asli Papua, kita tentukan. Mengapa demikian? Karena itu berbicara dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Nah, ketika tatanan kedua, itu baru kita mengikut sertakan masyarakat Nusantara yang ada di Provinsi Papua Selatan. Artinya bahwa harus ada kebijakan-kebijakan strategis yang dilahirkan di Provinsi Papua Selatan. Kenapa? Supaya kita merasa bahwa provinsi ini hadir dari implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus, yaitu peningkatan pemberdayaan kesejahteraan terhadap kualitas hidup orang asli Papua di selatan Papua. Kira-kira itu dasar dari apa yang diharapkan. Mengapa demikian? Jangan sampai kita tertular atau tervirusi, kita menyatakan diri tetapi kita tidak melihat kondisi dan posisi kita sebagai benar-benar orang yang menyatakan provinsi ini hadir adalah untuk menjawab pertama tentang kendali, untuk pelayanan pemerintahan, delegasi wewenang, dan juga pembangunan sesuai dengan visi misi pemerintahan Republik Indonesia yang membagi Papua, yang saya harapkan itu menjadi seperti Provinsi Papua seperti Pancasila, yaitu 5 provinsi yang mengembangkan sayapnya seperti Garuda yang terus terbang tak pernah berhenti. Pak, kesiapan Bapak untuk maju apa saja? Kesiapan untuk maju dalam konstelasi politik pertama adalah kita harus menyelesaikan kerja pertama, yaitu partai politik, yaitu pemilihan legislatif. Apa dasarnya? Sangat mudah, yaitu menentukan yang tadi, kursi. Karena itu saya sebagai ketua DPD PAN Kabupaten Merauke harus bekerja keras, bahu-membahu untuk mengejar kursi sampai pada pemilihan gubernur maupun bupati dan perangkat-perangkat instrumen pemerintah yang diharapkan. Karena itu memang amanat. Apalagi kita sudah dijelaskan kita mengikuti Dapil Papua. Berarti kita harus kerja untuk bisa dapat kursi supaya ada usungan. Itu paling penting.